Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Setelah kemarin kita bahas soal Persib, kita akan bahas pertandingan calon lawan Persib di pekan 23, yakni Persija yang di pekan 22 lawan Dewa kemarin kalah 1-2. Yang pertama soal kartu merah Carlos Eduardo. Ini masih banyak yang nggak terima sebab katanya sih itu bukan pelanggaran, ya itu sih sah-sah saja. Silakan saja pendapat masing-masing. Tapi di sini wasit itu memutuskan pelanggaran itu berdasarkan penilaian Dogso. Apa itu Dogso? Dan peluang yang sudah kosong. Oke, pemirsa, Anda bisa dengar tadi wasit mengatakan Dogso ya pemirsa. Ini Dogso itu adalah singkatan dari kepanjangan Denial of Clear Goal Scorer Opportunity, atau dalam bahasa Indonesia tindakan pelanggaran yang dilakukan untuk mencegah lawan mencetak gol. Nah, kalau si Eduardo ini dianggap Dogso, betul memang hukuman Dogso itu ada dua, kartu merah atau kartu kuning, tergantung sifat pelanggarannya. Kalau Dogsonya ini, si yang pelanggar ini adalah orang terakhir, maka dia di kartu merah. Tapi jika si pelanggar ini bukan orang terakhir, maka hukumannya kartu kuning. Dan Dogso ini pasti dapat kartu lo ya. Dan betul memang Carlos Eduardo kartu kuning karena memang Dogsonya itu bukan orang terakhir. Dan ini berdasarkan apa yang diucapkan wasit, katanya si Dogso, makanya kami jelasin. Yang kedua soal pelanggaran Rizky Ridho yang mengakibatkan penalti kedua Dewa United. Ini kalau nggak ada VAR mungkin nggak akan dilihat pelanggaran ya. Tapi kan kalau di VAR kita sama-sama lihat ya. Tangan Rizky Ridho ini menghalangi Kambuaya dan ini nggak diizinkan dalam kotak penalti. Ini pun dianggapnya Dogso karena Rizky Ridho menghalangi Kambuaya untuk mencetak gol. Cuma di sini ini wasit entah lupa atau emang ada sesuatu nih, kenapa Rizky Ridho nggak dikasih kartu kuning. Ini harusnya kartu lo ya, sebab ini tuh termasuk Dogso karena menghalangi Ricky Kambuaya untuk mencetak gol. Kalau nggak kartu merah ya kartu kuning. Kalau dibilang wasit lupa ngasih kartu kuning sama Rizky Ridho, ya masa lupanya berjamaah? Kan bisa dibilangin sama petugas VAR, ya masa petugas VAR juga lupa? Maka wajar untuk kasus Rizky Ridho ini banyak yang bilang ini sengaja nggak dikasih kartu kuning, karena kalau Rizky Ridho kartu kuning ya akan absen dong lawan Persib. Nah, dibalik itu semua, usai laga ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, ini striker Persija Gustavo Almeida saat diwawancarai usai laga menyalahkan wasit. Terutama gol kedua yang katanya nggak seharusnya terjadi nih. Ya mau wajar lah karena dia kan nggak ngelihat di VAR atau di monitor kan. Karena kalau kita kan ngelihat di monitor memang itu ada terjadi pelanggaran. Ini ya hal yang wajar buat kami seorang pemain mungkin menyalahkan wasit karena memang dia di lapangan nggak ngelihat atau nggak nonton di TV ya. Yang kedua, yang menang Dewa United yang jadi bahan hujatan Persib. Kok bisa malah bawa-bawa Persib? Sebab di situ ada Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Ya udah pasti langsung tuduhannya itu ditujukan sama Persib. Wah, ini mah sengaja nih diminta sama bos Persib tuh biar Persija kalah, gitu kan? Yang ketiga, Persija itu kemarin-kemarin juga kalah. Tapi ini akun-akunnya Jackmania atau akun-akunnya fansnya Persija, ini banyak banget yang memposting kesalahan wasit. Tapi kenapa ya untuk laga kali ini tuh gak terlalu banyak akun-akunnya Jackmania atau Persija, salah satunya ini nih, yang menyalahkan wasit. Kenapa demikian ya? Karena Persija pun udah dibantu sama wasit. Coba kalau wasit tuh ngasih kartu kuning sama Rizky Ridho absen dong lawan Persib. Nah, makanya kalau dibilang fair-fairan, siapa yang fair di sini? Ketika wasit salah, langsung diposting sana sini. Tapi ketika wasit dalam tanda kutip ngebantu Persija nggak ngasih kartu ke Ridho, mereka nggak keluar tuh. Ya kalau mau fair-fair sekalian, kayak kami kemarin tuh bilang, Coach Ijan itu wajib kartu tuh waktu tackle Rian Ardiansa. Kenapa ya? Memang faktanya seperti itu. Meskipun kami dihujat sama pendukungnya Persib, tapi memang kami harus menyampaikan fakta. Jangan ini mah ketika Rizky Ridho nggak dapat kartu kuning, mereka diem aja. Tapi ketika tim mereka dicurangin, mereka koar-koar. Kan ini apa namanya? Terserah kalian mau nilainya seperti apa.
everyone must know that. Okay? Oh iya, buat kemarin yang nanya, kenapa Carlos Peña cuma menargetkan 4 besar? Apakah ini akan ada Championship Series lagi nih? Kami jawab ya, ini jawabannya sesuai regulasi aja. Di awal musim ini, kita sama-sama mendengar nih ucapan Direktur PT LIB Ferry Paulus. Kalau yang namanya musim ini itu kompetisi normal tanpa ada Championship Series. Nah, dengerin sendiri kalau kalian udah lupa. Masih format Champion Series atau gimana Pak? Oh, Champions Series nggak ada. Jadi kompetisi full sebenarnya bukan tidak baik ya. Jadi sistem kompetisi ini nggak bisa dirubah lagi. Apalagi ini udah 3/4 kompetisi udah jalan. Kalaupun itu harus ada perubahan, harusnya perubahan itu dilakukan di pertengahan kompetisi atau di akhir putaran pertama. Itu pun dengan catatan harus melalui persetujuan minimal 10 dari 18 klub Liga 1. Kalau kurang dari 10 yang setuju, ya berarti itu peraturan atau format nggak bisa dirubah seenaknya. Kecuali force major atau keadaan darurat seperti bencana alam, musibah, terus juga ada COVID kemarin itu wabah ya, itu baru bisa ngerubah sistem atau jadwal kompetisi. Kalau sistem nggak ada yang namanya force major, ini nggak bisa sembarangan ngerubah format kompetisi. Jadi kalau musim ini ternyata tiba-tiba ada yang namanya Championship Series, ya udah kita tinggal demo aja LIB gitu ya. Jadi kalau soal pertanyaan kenapa Carlos Peña ini cuma menargetkan 4 besar, ya kami nggak tahu. Silahkan tanya saja sama Carlos Peña. Sebab presidennya Persija sendiri udah bilang ya, yakni Muhammad Perpanca, target utama Persija musim ini itu adalah juara. Makanya Persija ini menggandeng lagi namanya Bakri Group untuk memuluskan rencana ini. Jadi soal apakah nantinya Persija ini akan jadi juara musim ini tergantung. Tergantung siapa? Tergantung Erick Thohir kalau buat kami. Kenapa begitu? Ya kalau Erick Thohir bisa diintimidasi oleh mafia-mafia bola, ya mungkin saja akan merubah atau membuat atau menjalankan ataupun memuluskan Persija jadi juara. Tapi kalau Erick Thohir tetap independen dan juga nggak bisa digoyang ganjing sama mafia, ya ini akan tetap seperti ini. Kita akan tunggu siapa juaranya musim ini. Of course, we are going to draw points at home. Kita ke Timnas Indonesia. Nih Timnas Indonesia ini sepertinya akan ada perombakan skuad nih, terutama di sektor kiper ya. Nampaknya akan ada kiper yang tergusur nih. Sebab kabar yang kami dapat, Patrick Kluivert ini memantau nih program atau pergerakan dari Cyrus Margono. Dan kabarnya Cyrus Margono ini bisa saja masuk ke Timnas Senior. Jika benar Cyrus Margono masuk ke Timnas ditambah Emil Audero, maka jelas ya posisi Hernando Ari, Adi Satrio, bahkan Nadeo Argawinata ini akan tergusur. Nah, Cyrus Margono sendiri saat ini main di Liga Kosovo ya. Dan jujur kami pun tertarik nih menantikan siapa saja pemain yang akan diambil oleh Patrick Kluivert. Apakah akan ada pemain yang tergusur atau tidak? Sebab ada isu loh ya. Jika pemain-pemain kesayangan Sintayong ini nggak akan dipanggil seperti Justin Hubner, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Asnawi Mangku Alam, sampai Rafael Struijk. Dan ini udah terlihat loh ya saat sesi foto jersey Timnas. Nggak ada tuh yang namanya Justin Hubner, nggak ada yang namanya Pratama Arhan, nggak ada yang namanya Asnawi, nggak ada yang namanya Rafael Struijk, bahkan seorang Nathan Choaon pun nggak ada. Yang ada justru malah Greg Nwokolo. Dan yang lebih unik dan lucu lagi buat kami, ini ada kabar atau isu katanya M. Tahir akan masuk ke Timnas Indonesia. Dan jika benar M. Tahir masuk ke Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert, fix ini titipan Toel. Sebab kita tahu lah ya, Toel ini salah satu orang yang merekomendasikan M. Tahir. Dari PSIS Semarang, kalau orang yang namanya orang nih ya, kalau nasibnya udah di ujung tanduk, ini pasti nih cari-cari kesalahan orang lain dan banyak alasan.
Ya seperti yang dilakukan oleh pelatih PSIS Semarang asal Malta Gilbert Agius. Dalam sesi wawancara usai laga melawan Persib, Gilbert mengatakan para pemain Persib ini pakai strategi parkir bus dan katanya terlalu banyak buang-buang waktu di lapangan. Aduh, ya udah, silahkan kalian nilai sendiri ucapan dari Gilbert Agius ini. Kan kalian nonton sendiri kemarin. Emang berapa banyak sih pemain Persib yang guling-guling atau buang-buang waktu? Ada nggak tuh pemain Persib yang guling-guling nggak jelas? Zalnando aja nih ya, itu udah keram nih. Dia nggak guling-guling, dia bahkan sampai terpincang-pincang nunggu Igbo Nevo masuk. Coba kalau tim lain itu udah guling-guling tuh kayak gitu. Ini padahal benar-benar keram loh. Lalu soal kenapa Persib pakai parkir bus lah, emang salah ya sebuah tim pakai strategi parkir bus? Kan itu nggak dilarang dalam aturan FIFA. Lagian nih kondisinya juga memang Persib main 10 orang. Ya mau gimana lagi? Jadi buat Gilbert Agius nih ya, silahkan saja Anda berpendapat apapun. Tapi nasib Anda itu di tangannya Yoyo Sukawi dan supporter PSIS. Kalau di laga selanjutnya Anda nggak bisa menang, ya siap-siap aja Anda angkat koper Coach Gilbert.